materi minggu lalu mengenai hubungan antar garis. Hari ini kita akan fokus mengenai hubungan dua garis. Nah, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu kita akan mengulang materi kemarin karena masih saya perhatikan masih banyak yang belum tepat. Kita lihat, nah misal ada garis A dan B, yang kedua ujungnya adalah tanda panah, itu berarti namanya adalah garis AB, atau bisa ditulis AB kemudian diberi tanda garis dengan tanda dua panah di atasnya. Nah, di sini ada garis dan huruf G, itu disebut sebagai garis G. Jadi perbedaannya untuk garis lurus itu adalah garis yang kedua ujungnya adalah berupa tanda panah. Kalau misalnya dengan huruf kapital berarti disebut sebagai garis AB. Sedangkan untuk yang huruf kecil itu berarti satu huruf saja, yaitu huruf garis G. Yang kedua adalah misal ada gambar garis dengan ujung satunya berupa titik dan ujung lainnya berupa tanda panah. Itu berarti termasuk adalah sinar garis. Nah, di sini ada huruf A dan B, berarti harus ditambahi AB, sinar garis AB. Atau bisa ditulis AB, kemudian atasnya diberi tanda garis, titik, dan panah. Jadi, tidak boleh hanya menulis sinar garis saja, tetapi harus lengkap, sinar garis AB, tergantung hurufnya. Dan dimulai dari huruf yang dia ditanda titik. Tuh, ya. Jadi, kalau sinar garis itu harus dimulai dari huruf yang dia berada di tanda titik. Tuh. Gambar yang ketiga yaitu ada garis yang kedua ujungnya adalah titik semuanya. Itu berarti disebut sebagai segmen garis. Nah, lengkapnya adalah segmen garis CD, atau bisa ditulis CD, atasnya diberi garis dengan tanda titik di kedua ujungnya. Selain segmen garis, itu bisa juga kita sebut sebagai ruas garis CD. Jadi ada 3 penamaan kalau yang gambar ketiga ini. Nah, setelah kalian mengingat kembali materi kemarin, kita akan lanjut ke materi hari ini, yaitu hubungan dua garis. Yang pertama adalah garis sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut tidak memiliki titik persekutuan atau titik potong. Dua garis sejajar tidak akan berpotongan walaupun diperpanjang sampai tidak berhingga. Garis sejajar disimbolkan dengan tanda seperti ini. Ini artinya sejajar. Nah, misal ada garis A dan garis B. Garis A itu kalau dipanjangkan itu tidak akan pernah bertemu dengan garis B. Jarak di antara garis A di sini dan di sini itu selalu sama, maupun di sini nanti selalu sama. Jadi dikatakan garis A itu sejajar dengan garis B. Jadi garis A sejajar dengan garis B, atau bisa kita tulis garis A ada tanda sejajar dengan garis B. Nah, jadi kalau garis sejajar itu ciri utamanya adalah jarak di antara kedua garis itu selalu sama besar. Tuh. Selanjutnya di sini perhatikan ketiga gambar berikut. Nah, ini ada garis A dan garis B. Garis A dan garis B itu juga sejajar. Nah, karena jaraknya sama. Di sini, di sini, di sini itu sama. Jadi garis A sejajar dengan garis B. Kita lihat ketika gambarnya miring. Ternyata garis K itu juga sejajar dengan garis L. Nah, ketika ditarik lagi, nanti tidak akan pernah bertemu kedua garis ini. Garis K sejajar dengan garis L. Jadi ini simbol sejajar. Kita lihat, nah, di sini ada garis M dan garis N. Ketika garis N nanti diperpanjang sampai sini, dan garis M-nya juga diperpanjang, nah ini bisa bertemu.
Jadi ini jaraknya berbeda. Di titik ini sama di titik ini jaraknya tidak sama, maka garis M tidak sejajar dengan garis N. Tuh. Jadi kalau jaraknya berbeda antara kedua garis ini, itu berarti tidak sejajar. Selanjutnya sifat-sifat garis sejajar. Sifat yang pertama, nah di sini ada garis A dan garis B dan garis K. Jika suatu garis memotong salah satu dari dua garis sejajar, maka garis tersebut akan memotong garis kedua. Jika garis K itu memotong garis A, itu maka garis K juga akan memotong garis B. Jadi A dan B itu sejajar. Nah, apabila ada satu garis yang memotong garis A, maka garis K ini juga akan memotong garis B. Tuh, jadi yang sejajar kalau kepotong satu berarti keduanya akan terpotong. Jadi garis A sejajar dengan garis B. Garis K memotong garis A dan garis B. Jadi garis K itu memotong garis A dan garis B yang sejajar. Selanjutnya yaitu jika suatu garis sejajar dengan dua garis yang lain, maka ketiga garis tersebut sejajar satu dengan yang lainnya. Garis J sejajar dengan garis K, sejajar dengan garis L. Jadi bisa dikatakan garis J sejajar dengan K, sejajar dengan L. Maka J itu sejajar dengan K, dan K itu sejajar dengan L. Maka garis J itu juga sejajar dengan L. Jadi ketiganya bisa sejajar. J itu sejajar dengan K. Garis K itu sejajar dengan garis L. Jadi garis J juga sejajar dengan garis L. Tuh. Kedua adalah garis berpotongan. Dua garis berpotongan jika kedua garis itu memiliki titik persekutuan atau titik potong yang jumlahnya 1. Ini ada garis A dan garis B. Berpotongan di sini. Nah, ini adalah titik persekutuan atau titik potong. Berarti dikatakan garis A berpotongan dengan garis B. Selanjutnya, macam garis berpotongan. Nah, di sini ada garis K dan garis L. Garis K dan garis L itu saling berpotongan di titik O. Jadi, nama titik perpotongannya adalah titik O. Garis K berpotongan dengan garis L. Titik potong kedua garis tersebut adalah titik O. Nah, garis berpotongan kedua yaitu garis M berpotongan dengan garis N. Di sini ada simbol siku-siku yang artinya 90 derajat. Maka garis M itu berpotongan tegak lurus. Jadi kalau ada simbol L itu berarti dia berpotongan tegak lurus. Jadi pas tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Jadi harus pas kotaknya. Tuh. Garis M dan N adalah garis yang berpotongan tegak lurus. Garis dapat ditulis dengan M, tegak lurus dengan N. Jadi simbol ini adalah simbol tegak lurus. Garis M tegak lurus dengan garis N. Jadi bedanya gambar 1 dan gambar 2, kalau gambar 1 itu hanya berpotongan saja, kalau 2 itu berpotongan dan tegak lurus. Jadi bedanya ada nggih? Tuh. Yang ketiga adalah garis berhimpit. Dua garis dikatakan saling berhimpit jika kedua garis tersebut memiliki lebih dari satu titik potong. Garis yang berhimpit terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat satu garis saja. Misal, garis A dan B itu saling berhimpit. Di sini cuma kelihatan satu gambar saja, yaitu garis A dan garis B. Berhimpit tumpang tindih di atasnya. Itu dikatakan sebagai garis A dan garis B merupakan garis yang berhimpit. Jadi hanya tergambar satu garis saja, tetapi di sini ada 4 tanda panah. Nah, di sini ada garis K dan garis L. Garis K dan garis L juga saling berhimpit. Jadi hanya membentuk satu garis saja. Itu berarti garis yang saling berhimpit. Jadi kalau nanti disuruh menggambar garis berhimpit, berarti menggambar garis yang tanda panahnya itu ada 4 atau ada 3. Nah, di sini ada garis
A, garis B, atau bisa kita namakan yang lain garis K dan garis L. Itu adalah garis berhimpit. Tuh ya. Jadi dua garis yang saling tumpang tindih. Tuh. Nah, sekian dari saya, banyak salahnya mohon maaf. Silahkan anak-anak ditulis ya. Materi yang tadi silahkan dicatat di buku tulis kalian dan kerjakan tugas yang nantinya akan diberikan oleh ibu guru dan tugasnya juga ditulis di buku tulis kalian. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.